Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Profesi Shinsei spesial akupuntur. Dulu, jenis pengobatan ini dianggap sebagai alternatif, namun sekarang lebih merupakan pelengkap dari pengobatan ala modern. Lengkap dengan praktek langsung oleh Shinsei Yandi yang telah berpengalaman. Saksikan obrolan kita mengenai profesi ini dan apa saja penyakit yang dapat disembuhkan dengan metode ini. Hanya di Bedante Show. Be fun, be cuan, be inspired. Yang bahaya yang muka. Yang bahaya bukan di muka, di organ penting. Di dada ada paru-paru, ada jantung. Itu ya tentunya nggak boleh pakai jarum yang dalam. Kalau kena paru kan jantung ya Bisa bahaya. Halo sahabat Bedante. Hari ini kita masih berada di Hanami Cafe and Lounge di Jalan Ciamplas nomor 254. Kafenya bernuansa Jepang. Kapan-kapan kesini dong, mampir-mampir, ngopi-ngopi, makan-makan semuanya komplit. Oke, nah kali ini Bedante Podcast kita akan berbicara dengan sebuah profesi di mana profesinya adalah penyembuhan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya ada sakit-sakit yang mungkin sakit-sakitnya itu makan obat nggak sembuh-sembuh. Nah, mungkin bisa dicoba dengan penyembuhan alternatif. Jadi, apa yang kita obrolin adalah akupuntur. Ya, akupuntur. Pakai jarum. Jarum aja takut loh, malu-maluin gitu ya. Kalau orang udah segede gitu. Nah, oke. Nah, praktisinya kali ini kita akan ngobrol dengan praktisinya bernama Shinsei Yandi. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat Bedante, Shinsei. Terima kasih. Jauh-jauh. Ya, Shinsei. Shinsei bergerak di akupuntur ya. Udah berapa lama? Udah 18 tahun. Baru 18 tahun ya? Baru 18 tahun gitu ya. Anaknya udah SMA itu kalau udah lahir 18 tahun ya. Oke, Shinsei Yandi. Dasar-dasar awalnya itu kenapa Shinsei bisa menekuni akupuntur? Sebetulnya saya di keluarga ada paman yang bisa akupuntur. Oke. Ya, tetapi saya bukan interest saya itu muncul sebetulnya ketika sekitar tahun 89. 89. Waktu itu ada ketemu satu tetangga yang stroke. Kemudian dia di akupuntur dan kesembuhannya luar biasa. Ya. Nah, sejak itu saya jadi tertarik ya. Karena sebelumnya saya sebenarnya tidak suka sesuatu yang menurut waktu itu saya berpikir akupuntur itu sesuatu yang kuno, yang tidak menarik. Ya. Nah, saya lebih senang sesuatu yang lebih advance kayak high tech ya. High tech. Nah setelah kejadian ketemu tetangga saya itu, saya mulai tertarik, saya mulai searching di internet. Waktu itu internet nggak kayak zaman sekarang ya. Kemudian saya menemukan bahwa ternyata di Amerika itu banyak sekali akupunturis. Waktu itu sekitar 20.000 lebih. 20. Akupunturis. Itu banyak sekali dan sekolahnya juga banyak di Amerika sekali. Ya itu di Amerika. Ya? Kita belum ngomong di China ya. Kita baru ngomong di Amerika ya. Di Amerika kan. Saya searchingnya pakai Inggris. Iya. Terus saya mulai cari tahu. Kemudian saya coba beli CD untuk belajar. Ternyata akupuntur itu nggak semudah itu. Kita nggak bisa belajar sendiri. Jadi harus melalui pendidikan. Nah, kemudian saya cari-cari lagi, terus saya ketemu satu koran yang ada iklan kursus akupuntur. Ya, kemudian saya mulai belajar akupuntur di tempat tersebut. Itu di daerah mana? Itu di Bandung, di Bandung, Jalan Peta, dan tempat kerja saya sekarang. Tempat kerja sekarang. Itu pertama kali belajar. Pertama kali belajar. Tapi apakah ilmu yang didapat itu sama yang dari China? Ya, sebenarnya standar itu sudah kita samakan ya, di tempat kursus tersebut. Standar yang diajarkan itu sesuai dengan buku-buku yang kita ambil dari buku-buku di Cungpo. Ya. Jadi 2 tahun saya pikir sudah cukup memadai. Ya. 2 tahun. Yang belajar kan di sana juga tidak hanya orang-orang awam, tapi juga banyak dokter yang belajar di sana. Ya. Dokter biasa gitu, dokter umum gitu ya. Dokter saraf. Ya. Kenapa harus belajar akupuntur? Karena akupuntur itu bagus buat keluhan saraf. Dan banyak yang tahu bahwa ketika di akupuntur
ya bisa menghilangkan nyeri, ya itu sangat kebantu sekali dan dokter banyak yang tertarik. Jadi fokus akupuntur itu adalah ke arah saraf ya? Akupuntur itu bagus sekali untuk gangguan nyeri dan gangguan saraf, itu sudah diakui. Oke. Ya. Eh, mengenai yang tadi saya sebut bahwa pasien stroke ya, pasien stroke Mm. itu di depan mata saya sendiri sih. Mm. Jadi memang pada saat ada beberapa orang yang saya kenal stroke itu pertolongan pertama biasanya akupuntur. Ya pertama-tama mereka bilang kata ditusuk, digerakin sakit, lalu di akupuntur dan akhirnya udah nggak sakit lagi, udah mulai bisa ada improvement. Iya. Itu nyata sih. Iya. Saya lihat sendiri Iya. gitu ya. Oh, Ya betul. oke. Waktu awal-awal saya akupuntur mungkin nggak sebanyak orang yang mengenal akupuntur seperti sekarang. Oke. Termasuk juga tenaga medis. Tenaga medis. Ya, dan tenaga medis juga banyak yang menolak akupuntur. Oh, Ya, padahal dokter-dokter tadi kan katanya banyak yang belajar ya? ya kan Yang ngerti ya? sebagian. Oh, oke, Ya, oke. ada juga yang menolak. Hmm, Tetapi kita lihat sekarang di rumah sakit, hampir semua rumah sakit sekarang ada akupuntur. ada akupuntur. Kenapa? Karena akupuntur itu nyata Hmm. dan bisa diterima. Akupuntur mau masuk rumah sakit tentunya tidak gampang. Tentunya melalui satu proses, Oke. ya satu proses yang Ah. benar-benar diakui baru dia bisa masuk. Dan dengan masuknya akupuntur di hampir semua rumah sakit menandakan akupuntur itu memang nyata. Memang nyata. Dan apakah kalau misal masuk ke rumah sakit itu kan berarti ada pengakuan dari pemerintah juga, Betul, Bu? betul. Dari dinas kesehatan Iya. udah diakui ya? Iya, Bukan Iya. cuma sebagai alternatif dari Chinese traditional medicine gitu, bukan ya? Udah ya? Jadi sebenarnya pemakaian kata, maaf Aha. kalau saya boleh memperbaiki, Iya. pemakaian kata alternatif itu sebenarnya kurang tepat sih. Oh, oke. Alternatif itu kan kalau sesuatu ini tidak berhasil, ini alternatifnya. Ya. Nah, sedangkan akupuntur itu lebih tepat mungkin dikatakan dia komplementer. Oh. Bisa jadi Pelengkap ya? pelengkap, ya. Ah, oke. Bahkan dia bisa menggantikan atau menjadi pilihan utama kalau menurut saya sih. Oke. Ini menarik banget ya kalau untuk since saya katakan itu sebagai sebuah kelengkapan. Jadi memang akan lebih tepatnya apabila kalau misalnya memang ada juga dokter umum yang memberikan obat, lalu ditambah juga dengan Iya. akupuntur itu akan lebih cepat ya efeknya. Ya betul. Hmm. Kita harus sebagai akupunturis harus tahu kapan kita harus mereferensikan pasien ke tenaga medis seperti dokter. Oke. Ya, jadi kadang kita memang harus kerjasama. Ya. Jadi tidak hanya pasien harus akupuntur saja, mereka juga bisa jalan bareng berobat medis dan akupuntur. Akupuntur. Iya. Oke. Nah, kalau pengalaman-pengalaman saya juga pernah di akupuntur, pengalaman-pengalaman itu efek-efeknya kadang bisa ekspres, bisa langsung direct. Oh, udah nggak sakit lagi. Misalnya kalau yang paling cepat biasanya kalau kayak sakit kepala sih waktu itu sih. Iya. Sakit kepala ditusuk sebentar, nggak lama besokannya udah enak banget gitu kan. Hmm. Tapi ada beberapa case di mana yang saya rasakan ya, mohon maaf Iya. kalau misalnya emang berbeda. Iya. Coba kalau yang saya rasakan tuh pada saat saya ditusuk untuk misalnya obat mah, sakit mah, ternyata berapa kali datang kok ada masih belum terlalu signifikan perbedaannya. Ini apakah gara-gara efeknya itu memang tidak instan atau harusnya memang instan atau gimana? Akupuntur itu kalau saya lihat dari perspektif tradisional, misalnya kasus sakit kepala Ya. Kenapa bisa timbul sakit? Biasanya sakit itu definisi dari tradisional itu kalau ada sesuatu yang tidak lancar. Sesuatu yang tidak lancar akan menyebabkan nyeri. Nah, kalau Oke. sesuatu itu setelah diterapi menjadi lancar, Oke. ya dia tidak sakit lagi. Dia tidak sakit lagi. Ya, dan itu biasanya penyakit yang bisa instan itu penyakit yang akut, yang baru kejadian, baru beberapa hari, itu bisa langsung instan biasanya. Kayak vertigo? Bisa. Nah, sesuatu yang terjadi tiba-tiba belum tentu dia harus akut ya. Dia bisa akumulasi dari kondisi penumpukan kemarin-kemarin. Ya, sebenarnya Ya. memang udah sakit Ya, dari udah awal, sakit. cuma dia tahan-tahan atau Ya. mungkin gejalanya nggak berat ya. Ya, misal kasus gastritis. Sebelumnya dia mungkin sudah ada. Ya. Dan dia dipicu misalnya oleh stres, oleh pola makannya, terus dia muncul. Ah. Ya. Kemudian dia sembuh, dan dia akan gampang muncul lagi kalau dia dipicu lagi. Jadi dia bukan Oke. sesuatu yang bersifat
akut ya. Ya sebenarnya udah ada gangguan internal di dalam. Ya, dalam pengobatan kita bisa melihat ya. Kita nanti akan membedakan dalam pengobatan akupuntur, membedakan itu berdasarkan sindrom. Jadi dalam satu penyakit kita beda-bedakan sindromnya. Nah, akan ketahuan sindrom yang masih di permukaan atau sindrom yang udah masuk ke dalam. Kalau yang ke dalam ya dia butuh waktu lebih, tentunya lebih sering di akupuntur. Oke. Akupuntur biasa menggunakan jarumnya beda-beda ya Sensei? Nah, kalau dari ukuran, kalau saya pribadi, Ya. saya menggunakan 3 ukuran. 3 ukuran. 13, 25, dan ini 40. 13, 25, dan 40. Ya. Nah, biasanya 13 kita pakai untuk yang di muka, di telinga, ataupun daerah-daerah yang tidak boleh ditusuk dalam. Tidak boleh ditusuk dalam. Ya, Berarti hanya kayak masuk dikit gitu ya? Ya, daerah-daerah yang tidak masuk dalam. Kalau untuk di tangan kaki kan boleh lebih dalam, karena ototnya tebal. Oke. Terus kita melihat juga postur tubuh yang gemuk, yang kurus kan beda. Ya. Nah, kalau misalnya yang harus dalam ya kita pakai 40. Ada yang lebih panjang lagi, tapi saya jarang pakai sih. Saya paling sering sih antara 25 sama 40. 25 sama 40 paling sering. Kecuali buat muka ya. Kecuali buat muka. 13. Oke. Nah, itu tapi ada juga dong kalau saya pernah ngelihat gitu jarumnya panjang tapi dimasukinnya nggak sampai dalam banget. Dan pada satu titik di mana ditanya sama praktisinya kayak gini gimana? Kayaknya diputer-puter tuh mau ditusuk daleman lagi atau sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Ya, sebetulnya akupuntur ada satu istilah namanya Te-Chi. Te-Chi itu kita mencari mendapatkan satu Chi ya, yang disebut mendapatkan satu Chi itu kita mencapai kedalaman yang kita inginkan, mencapai target yang kita inginkan. Itu ketika ditusuk kita akan terasa berat. Jarum itu seperti kita mancing, kena ikannya. Ada sensei yang mencari itu, sensasi itu. Nah, yang pasien rasakan itu bisa merasakan pegel. Ya, sehingga oleh sensei ini mungkin dia akan menanyakan langsung apakah ada terasa. Nah, ketika pasien terasa itu sudah mendapatkan Chi-nya, Te-Chi. Nah, maksud dari Te-Chi ini supaya efek akupuntur itu lebih bagus. Oke. Ya, tapi dalam dunia akupuntur itu ada beda-beda. Ya. Ada akupuntur Jepang, stylenya beda-beda. Ada akupuntur Chinese. Ya. Jadi kalau akupuntur Jepang itu tidak terlalu dirangsang seperti di akupuntur Chinese. Kalau akupuntur di China itu rangsangan itu bisa kuat sekali. Dan pasien di Indonesia mungkin nggak terbiasa dengan rangsangan seperti itu. Rangsangan seperti apa maksudnya? Ditusuk, cabut, dikocok-kocok. Ada juga gitu? Ada. Di muka pun bisa dilakukan hal seperti itu. Oh, oke. Nah, itu saya belum pernah dengar tuh. Belum pernah dengar, belum pernah lihat. Ditusuk, cabut, diputer-puter dengan keras. Ya, tiap orang kan beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Ya, kalau di Jepang diperlakukan seperti itu ya pasti nggak bisa. Ya. Ya, karena untuk merasakan pegel sekalipun ada sebagian orang itu menganggap nyeri. Pegel itu ada sebagian orang menganggapnya nyeri. Pegel itu nyeri ya? Iya, jadi sensasi. Kata yang tepat sebenarnya pegel ya? Pegel. Ya. Dan ya selama saya praktik sih saya sebetulnya nggak, rangsangan saya nggak seperti yang dilakukan di China enggak. Saya biasanya rangsangan yang ringan aja. Yang ringan. Dan saya lihat hasilnya juga cukup bagus sih. Oke. Biasanya kalau di sekali proses itu satu jarum itu berapa lama? Bisa antara 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 menit. Kalau di textbook ada yang menyebutkan 20 menit. Tapi dalam praktik saya biasanya didiamkan 30 menit sih. Oh, prakteknya 30 menit. 30 menit. Karena saya pikir kalau 20 menit kebanyakan orang mungkin berpikir ini kok sebentar banget udah dicabut. Tapi sebenarnya boleh nggak kalau pendek dalam waktu misalnya 5 menit atau 10 menit dicabut itu boleh? Boleh, kalau untuk anak kecil di bawah 5 tahun kita boleh tusuk langsung cabut. Oh, di bawah 5 tahun tuh. Tusuk. Yang menariknya adalah di bawah 5 tahun boleh, berarti anak-anak di bawah 5 tahun boleh di akupuntur gitu. Akupuntur boleh, bayi sekalipun baru lahir. Baru lahir bisa di akupuntur. Buat apa sih? Nah, bayi tujuannya? Kan saya ada menangani beberapa bayi. Ada yang karena susah BAB, ya, atau dia gampang alergi gampang
batuk pilek, ya. Alergi bisa sembuh dengan akupunktur? Alergi bisa dikontrol. Bisa Saya dikontrol. tidak mengatakan bisa sembuh. Ya, Ya dikontrol artinya dia bisa jarang timbulnya. jarang Ya, timbul. lebih jarang timbulnya, lebih ringan. Oke. Saya baru-baru ini menangani beberapa pasien anak-anak juga. Oke. Ya, anak-anak ada yang berani sekali. Ya, mereka bisa diem di akupuntur. Oh, oke. Sangat kooperatif ada. Tapi ada juga yang berontak-berontak. Ya. Ada juga yang berontak-berontak ya. Waduh. Itu luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Sensei megang satu orang, tusuk, terus harus nunggu 20 menit sampai 30 menit. Sensei ngapain habis itu? Ya, saya di klinik saya itu kita multi bed kan. Oh, Jadi oke. kita ranjangnya banyak. Ya. Ranjangnya Kalau di banyak. klinik di Gede Bayi kita ada 6 bed. Ya, Ada 6 bed. Jadi kalau seseorang ditinggal 30 menit, ya kita bisa Pindah ke pindah-pindah pasien ke yang lain ya. pasien yang lain. Ya. Ntar Udah balik lagi kita udah cabut yang pasien pertama. nggak mungkin salah ya Sensei. Oh enggak. Ntar, ini orang sakit kepala, gue tusuk sini, tato yang sini, kayaknya sakit kepala juga nih. Ya, kita Nggak ya? ada catatannya. Ada catatannya ya. Jadi 20-30 menit udah selesai, Iya. udah beres, udah gitu ya. Iya. Oke, tapi boleh dipraktekin, Sensei? Boleh. Boleh praktek ya? Boleh. Aku sih sakit apa sekarang Iya. ini? Saut Sebenarnya tangan apa? akupuntur kan kita ada 4 cara diagnosa. Hah? Jadi diagnosa itu dimulai dengan tanya jawab. Ya. Ada keluhan apa? Oke. Ya, itu disampaikan. Oke. Nah, kalau cuma untuk sekedar merasakan rasanya di akupuntur, ya saya boleh langsung Boleh. mendemokan boleh. aja. Demo aja. Iya. Eh, Iya. nggak ada kendala apa-apa sih. Iya. Bisa kelihatan. Nah, kita biasanya mulai dengan sterilisasi dengan alkohol. Ini nggak boleh ngasal tusuk kan, Sensei? Maksudnya kalau ini kan nggak boleh ngasal tusuk kan? Ya Akupuntur titik itu, itu dia ada sudah titik-titiknya? sudah ada lokasinya. Hmm. Lokasi itu kan bisa kita cari kan. Hah? Dia ada anatominya. Hmm. Nah, misalnya yang saya mau tusuk ini titik heku di sini. Oke. Nah, di heku ini ada satu tulang yang melintang ini namanya metakarpal kedua. Nah, metakarpal ini ada sebesar ini. Ya. Kita ambil tengah-tengahnya. Kemudian dari tulang ini kita agak sedikit ke sini. Ya. Ataupun boleh tangannya begini kan. Ini akan Begini. timbul seperti gunung ya. Ya, Kita ambil puncaknya di sini. ambil Nah, puncak itu sini. anatomi surface-nya seperti itu. Ya, jadi Bisa kita kelihatan nggak? tinggal ikutin. Hah, bisa di zoom nggak nanti? Ya, bisa tapi kan? Ya. Oke, jadi ini puncaknya, Oh, puncaknya. ini titik heku. Sakit nggak? Enggak, Nggak ya. enggak. Kayak ditekan aja ya? Ya. Kayak ditekan aja. Nah, ini kita udah sebenarnya udah dapat titiknya. Ada rasa tekanan ada waktu pas titik sekali pertama kali gitu ya. Apalagi kalau tadi pas yang kedua itu ada, cuma nggak terlalu gimana gitu kan. Iya, akupuntur ya seperti itu. Kebanyakan orang kan takut duluan ya. Nah, ini Kemudian fungsinya Haku ini apa? Sensei? Heku ini kan akupuntur itu kita harus lihat perjalanannya. Ya. Hah? Ini Heku ini akan berjalan dari tangan menyusuri sampai ke siku, kemudian ke bahu, kemudian sampai ke muka. Ke muka. Ya, masuk ke muka, masuk ke gusi, ke gigi, kemudian dia nyebrang, ya, nyebrang. Nah, sehingga titik ini dia bisa mengobati sepanjang sakit di sepanjang ini perjalanannya dia. Oh, dengan satu tusukan, satu titik itu bisa mengobati sepanjang ini. Ya, termasuk Jadi, bahu, termasuk gigi. Lalu atau kenapa buat harus banyak kecantikan. ini? Banyak jarum yang Nah, ditempel? kemudian kenapa harus banyak? Ya, tergantung kondisinya. Misalnya ini bisa ngobatin sakit, nyeri, nyeri kepala. Nah, kita bisa kombinasikan titik jauh, ini bisa dianggap titik jauh. Kemudian kita ambil titik dekat. Oke. Titik dekat itu ada titik lokasi di mana itu sakit. Kita combine. Jadi, seperti itu. Jadi di ujung titik jauh berarti sebutannya adalah mungkin ini so pinter dikit nih. Jauh dari jantung gitu atau enggak, bukan? Jauh dari lokasi sakit. Oke. Iya. Berarti kalau sakit saya di sini, ini pun tetap ditusuk Ditusuk. karena masih masuk jalur Ya, dari masih ini jalur. ya. Hasilnya lebih bagus. Tapi orang-orang yang kalau takut jarum gimana ya, Sensei? Yang udah ke klinik biasanya udah berani. Ya.
Belum tentu loh sih. Iya. Pertama kali saya Ya. datang waktu itu, saya inget banget. Ini cerita dikit. Boleh. Itu saya di klinik oleh orang China. Mm-mm. Dan itu gara-gara orang teman-teman bilang itu sakit mah nggak baik-baik, lu Iya. akupuntur cobain deh. Ya Hmm. udah saya ke sana. Nah Ya. sampai sana itu takut sih, Ya. takut banget. Ya. Tapi karena keinginan pengen sembuh aja gitu loh, udah maksain, udahlah, Ya. gue tahan-tahanin deh. Iya. Jadi saya pikir ada dua definisi. Takut tapi berani menghadapi. Nah, Anda kan termasuk takut tapi berani menghadapi. Karena inget ujungnya, Iya, ujungnya saya pengen sembuhnya. sembuh, iya. Iya. Ya, dan rata-rata orang begitu. Nah, ada juga orang yang takut, dia datang hanya menemani. Ya, menemani yang berobat. Iya. Kemudian dia melihat, oh ini kok kayaknya nggak sakit. Keberanian itu bisa muncul. Lalu, lalu kita bisa tawarkan, mau mencoba satu titik. Kok nggak sakit? Dia jadi berani. Jadi ada Ya. confidence bahwa Ya. oh nggak sakit. Ya. Nah, saya juga pernah ngerasain pada saat ditusuk di akupuntur ini ada 1 titik, 2 titik di mana itu pas kena nggak kenapa-napa, tapi pas saya mau gerak dikit aja kayak kesetrum. Oh iya. Itu apa? Kenapa? Jadi akupuntur itu kan lokasinya itu ada yang dekat saraf-saraf kecil ya, saraf-saraf kecil. Nah, ketika digerakin si saraf itu kena, ya, jadi dia bisa menemukan sensasi itu. Oke. Jadi dia ada kena sarafnya. Oh, tapi wajar. Wajar. Itu nggak sesuatu yang apa-apa. wajar. Itu bukan Ya, sesuatu yang iya, tapi salah atau sebaiknya sih akupuntur itu tidak bergerak sih. Waktu di akupuntur, karena otot kita kan bisa memanjang, memendek. Ya. Nah, ketika kita bergerak kan Kena, jarumnya ya. akan ikut bergerak itu, ya bisa menimbulkan pegel yang lebih ya. sesuatu yang unik ya. Ya. Dengan kayak begini aja gitu, kayak kesannya ditusuk jarum tapi bisa sembuh, menyembuhkan penyakit. Ya. Cuma mungkin ya memang titik-titiknya itu kita nggak sembarangan ya, karena Ya. ada juga orang yang main tusuk tiba-tiba kayak berdarah, kayak bengkak di Sepertinya dalam gitu. berdarah itu bisa saja terjadi. Nah, kita ketika mempelajari anatomi, kita harus mengetahui lokasi di mana pembuluh darah penting itu berada, sehingga kita bisa menghindari. Kalau pembuluh darah kecil, ya kadang tidak terhindar, bisa menimbulkan biru. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Biru Ya. itu nggak masalah? Nggak masalah, dia kan hilang sendiri. Ya, akan hilang. Soalnya ada orang yang ngomong kalau biru itu adalah berarti akupunturisnya nusuknya salah Nah, enggak. titik. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak seperti itu. Karena pembuluh darah di tubuh kita itu banyak sekali. Di mana-mana itu kan ada pembuluh darahnya. Ada pembuluh darahnya. Dan nggak mungkin salah Iya, gitu ya. iya. Kita Mungkin mungkin aja kali ya, darah, tapi tes darah misalnya. Itu kan selalu keluar darah. langsung keluar darah. Ya. Sebenarnya sepanjang di tangan, di kaki itu akupuntur itu sangat aman. Sangat aman. Sangat aman. Yang bahaya yang muka. Yang bahaya bukan di muka, di organ penting. Di dada ada paru-paru. Oh, ada jantung, itu ya tentunya nggak boleh pakai jarum yang dalam. Kalau kena paru kan jantung ya bisa bahaya. Kalau tangan kita potong sekalipun, asal darahnya tidak habis kan orang masih hidup. Ya enggak? Oh, yang ditakuti malah pendarahannya keluar itu ya, atau nusuknya sampai nusuk ke organ. Ya. Kayak misalnya badan-badan ini berarti kan di usus ya, paru-paru gitu. Iya, itu nggak boleh kena. Nah, ini informasi yang baru nih ya sahabat nanti ya, karena kita berpikir semuanya adalah di muka nih. Waduh, kalau ditusuk ntar bolong atau apa, enggak ya. Yang paling bahaya malah di badan ya. Iya. Di badan. Nah, kalau di kepala gimana? Kepala kan batok kita tebal. Tidak mungkin jarum akupuntur itu bisa menembus, nggak mungkin. Oh, itu malah nggak mungkin. Nggak mungkin bisa menembus. Tembus ke otak itu nggak mungkin gitu. Kecuali bayi yang belum nutup, fontanelnya belum nutup, itu nggak boleh. Ya, kalau udah dewasa seperti kita itu nggak. Tapi memang ada beberapa pasien itu ketakutan sekali ngomong ditusuk kepala ya. Kayak kami selalu menjelasin. Tebel malah itu, aman ya kepala ya. Aman. Ya. Kalau mata, Sensei, soalnya ada pernah ditawarin mata silinder, mata minus itu mau nggak ditusuk mata gitu. Iya. Jadi titik-titik mata itu banyak. Ya, tidak harus kita mengambil titik di samping bola mata. Ya. Tidak harus. Kita bisa di sekitar mata, dekat alis itu juga bisa banyak untuk juga penguatan mata. Tapi saya suka sering menusuk di samping bola mata.
Oh, oke. Kita masuk menelusuri bola mata, ya Hmm, itu asal kita tahu anatominya aman sih, aman aja ya. aman. Ya. Oke. Nah, Zai, ini ada jenjang karirnya nggak sih? Misalnya kalau akupuntur itu setelah jadi akupuntur, ya udah satu pegangan akupuntur. Nggak ada namanya kalau kita kan kuliah misalnya ada S1, S2, S3 gitu, ada penjurusannya lagi. Kalau akupuntur ada nggak seperti itu? Akupuntur ada. Jadi kalau di Indonesia kita baru ada sampai D4 sih. D4. D4, D4. D4 akupuntur. Kalau dari pemerintah sendiri kan untuk saat ini yang boleh praktek akupuntur itu minimal D3. D3. Yaitu berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014 2014 sudah ada tentang undang-undang tenaga kesehatan tenaga yang kesehatan. menyatakan bahwa minimal harus D3. Minimal. Pendidikan tinggi D3. Dan udah tidak ada kata-kata alternatif lagi ya, Ya. untuk di akupuntur ya. Ya, Ada jadi, sekolahnya, ya, diakreditasi oleh pemerintah ya. juga gitu ya. Ya, kalau dulu kan masih boleh lah kursus. Ya, sekarang sudah tidak boleh. Sekarang tidak boleh, Jadi harusnya harus memang sudah pendidikan tinggi. pendidikan dari sini. Ya, dulu kami ada mengadakan kursus kan. Aha. Ya, setelah keluar undang-undang peraturan pemerintah dulu tadinya. Nah, kursus kami ya berhenti. Nah, Oke. kita mengikuti. Nah, kalau kuliahnya itu di mana? Di Fakultas Kedokteran? Ya, bukan. Jadi akupuntur itu kan berdiri sendiri. Ya, ada di Solo ada ya pendidikan akupuntur D3, Oke. D4, kemudian di Malang. Kemudian ada juga di Surabaya. Oh, Jakarta malah belum ya? Jakarta, Bandung Bandung malah belum. belum ya? Ya, belum. Malah berkembang di sana ya jadi. Karena mereka yang memulai dulu. Akupuntur itu mesti diakui pemerintah kan, Pemerintah, si ya. akademinya. Oke. Kemudian ya dari gurunya semuanya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pemerintah. Ya. Nah, tentunya membuat satu sekolah kan nggak gampang. Ya. Kalau kita mau langsung mendirikan sekolah akupuntur, kan harus diperhitungkan. Ya, karena ada syarat-syaratnya, luas tanahnya berapa. Oh, Ya, sekarang itu ada ada ini ya. syarat-syaratnya. Kemudian apakah siswa yang belajar cukup untuk menutupi biaya? Itu sepertinya ya yang bisa membuka pendidikan itu mesti yang udah established gitu. Established. Nah, dia udah ada bidang-bidang lain, misalnya kebidanan, ya, bidang pendidikan lain. Akupuntur masuk di situ. Masuk di dalam situnya. Kalau di Solo itu punya Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Oh, langsung dari Ya, Kementerian Kesehatan ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk akupuntur ini sendiri, Shinsei, kalau misalnya sudah jadi ini ya, sudah jadi praktisi, itu boleh buka praktek sendiri secara diakui pemerintah, atau boleh datang-datang ke rumah-rumah orang seperti house call? Nah, akupunturis harus punya apa namanya izin ya. Nah, izin itu diterbitkan kalau ada tempat. Ya, Berarti mesti punya tempat praktek ya? Iya, berarti karena tempat ini akan didatangi oleh dinas kesehatan Dicek untuk dulu. dilihat apakah memenuhi kriteria yang ditentukan nggak. Ya, ranjangnya kan tentu harus ada, meja periksa ada toiletnya itu, ada wastafelnya itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau orang yang tidak punya tempat terus host call, ya berarti dia pasti belum melewati itu. Belum melewati tahap itu ya. Berarti mesti hati-hati juga kalau misalnya memang ini ya. Dan juga mungkin nggak steril kali ya. Kalau bawa kemana-mana gitu kan ya. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Ya, tapi sekarang sudah mulai aman sih. Ya. Nah, Sensei, kalau untuk penyakitnya sendiri, banyak kan penyakit apa aja yang paling rutin orang tuh datang gitu untuk saat ini sih ya di Indonesia sama di Cungko sih sebenarnya sama ya. Cuman Indonesia ada kelebihannya. Kita selain yang paling utama tadi, untuk stroke, penyakit gangguan saraf, untuk nyeri, ya di Indonesia banyak orang datang berobat untuk penyakit dalam. Penyakit dalam, penyakit wanita, penyakit anak-anak di Indonesia itu banyak. Penyakit anak-anak seperti batuk pilek. Anak-anak batuk pilek, diare, konstipasi, ya itu bisa. Oh, malah datangnya ini akupuntur ya malah. Kalau di China malah kita lebih banyak melihat nyeri dan gangguan saraf aja. Saya kebetulan beberapa rumah sakit di Congko. Ya. Rata-rata begitu. Di Indonesia itu penyakit yang bisa kita tangani itu sangat bervariasi dan sangat menarik di Indonesia. Malah lebih unik ya, lebih menarik ya. Lebih antik gitu. Kita untuk mencari pengalaman ya.
untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Di Indonesia kita bisa dapat banyak. Ya. Berarti kalau seperti ini Shinsei mengatakan juga mungkin boleh dikatakan eh, eranya ini juga kalau untuk akupunturis masa depannya masih cerah dong ya di Indonesia ya. Ya, sangat cerah karena perbandingan tenaga akupuntur dengan masyarakat yang berobat itu ya masih kecil sekali jumlah akupunturnya. Oh, Tenaga akupunturnya masih kecil. Ya, mungkin kalau jangankan di Indonesia, di Amerika aja mungkin 1 banding 100.000. satu akupunturis Ya, 100.000 orang. ya, jadi masih sangat Terbuka, peluangnya, sangat terbuka lebar ya. ya. Cuman memulai karir akupuntur ya nggak segampang itu tentunya. Ya, berdasarkan statistik ya saya ngambil statistik dari negara lain. Ya, kurang lebih dari siswa yang belajar akupuntur hanya 20% yang tetap melakukan akupuntur. Setelah beberapa tahun dia lulus pendidikan. 20%. 20% aja. Dari 20% ini juga tidak semua mendapatkan jumlah pasien yang banyak. Ya, sekitar 70% mendapatkan pasien sampai 10 pasien. 70%. 70%. 40% dia mendapatkan pasien itu di bawah 20 orang. 20 orang pasien. Itu hanya bukan 20%. di bawah 5 orang. 40% itu di bawah 5 orang. Jadi banyak sekali. Yang pasiennya hanya 5 orang. 5 orang. 40%. Dan hanya 7% yang mempunyai pasien lebih dari 20. Oh, banyak ya. Ya. Berarti. Ya, itu ya jadi ya agak gampang sih ya. Kendalanya kenapa sulit ya? Karena akupuntur kan dari mulut ke mulut. Kita nggak boleh iklan sembarangan. Iya, dokter emang nggak boleh iklan kan sekarang. Iya, nggak boleh iklan. Kalau akupuntur itu ya, kalau yang iklan-iklan itu kita harus mempertanyakan. Ya, mempertanyakan. Karena secara etika nggak boleh. Tenaga medis semuanya nggak boleh ya. Ya, secara yang etika. saya tahu sih gitu ya. Nah, akupuntur kita harus mengobati dan efektif. Kemudian dari situ mulut ke mulut. Ya baru dikenal. Karir itu mulai akan naik. Kalau prakteknya benar, saya pikir pasti naik terus. Pasti naik terus. Nggak mungkin makin praktek pasien makin sedikit. Ya itu pasti ada sesuatu yang salah. Karena menurut saya akupuntur itu efektif sekali. Ya. Untuk penyakit-penyakit tertentu itu sangat efektif. Ini ngomong-ngomong mau berapa lama nih? Oh ya, saya boleh cabut dulu. Boleh cabut. Biar leluasa ya. Ntar lupa soalnya. Yeah. Dicabut nggak berasa ya? Lebih nggak berasa dibandingin pas pertama kali tusuk ya. Dan ini cuma kayak titik di cubit mantan. Ya, cuma tidak titik berdarah. doang. Tidak berdarah, titik aja sedikit. Oke, nah sekarang mungkin pertanyaan terakhir, Shinsei. Ini kalau itu akupuntur bisa untuk menyembuhkan, apakah mungkin akupuntur itu juga bisa membuat orang misalnya salah titik jadi sakit? Mungkin definisi sakit itu mungkin pegel ya. Pegel. Enggak, maksudnya bukan. Jadi memicu penyakit yang lain gitu. Ya. Ada nggak? Oke, kalau memicu penyakit yang lain saya pikir tidak. Tidak. Saya pikir tidak. Oke. Kalau pegel, sebagian orang menganggap ini tambah sakit. Itu bisa aja terjadi. Nah, biasanya saya jelasinnya begini. Kenapa setelah di akupuntur kok tambah pegel? Ya. Oke. Saya biasa jelasin bahwa biasanya ada sumbatan energi di sana. Nah, ketika ditusuk, akupuntur itu berusaha menerobos sumbatan energi itu dan terjadi pegel yang lebih luar biasa. Tetapi kalau diulang-ulang dia akan hilang. Karena sumbatannya itu makin lama makin terbuka ya. Ya. Nah, kalau menyebabkan penyakit lain, ya tentunya kan penyakit banyak macamnya ya. Misalnya ada penyakit menular ya. Akupuntur yang kita pakai jarumnya steril ya, tidak menyebabkan penyakit menular. Oke. Ya. Dan jarumnya sekali pakai. Jarumnya sekali pakai langsung buang ya. Ya. Kalau penyakit karena degeneratif kan karena usia ya. Itu karena prosesnya sendiri. Ya, jadi ya saya pikir sih enggak sih. Enggak ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Shinsei Yandi. Sama-sama. Sudah dapat
informasi, membuka wawasan kita tentang satu mengenai akupuntur dan prosesnya udah dipraktekin juga gitu kan, dan ini cuma kayak gatal-gatal aja paling belakangan ya. Mungkin kalau Ya. gatal tuh berarti saraf ya? Eh, Saraf sebenarnya gejala. jarang orang merasakan gatal. Oh jarang. Jarang. Saya unik berarti. Kecuali ada alergi ya. Ada alergi. Enggak sih, saya enggak ada Iya. alergi. Cuma kayak Iya. kayak ada tekanan tapi gitu aja Oh. paling sih. Tapi enggak ada gimana-gimana sih. Nah, kita udah buka wawasan mengenai proses akupuntur, lalu tentang akupuntur ini apa yang bisa disembuhkan, lalu di Indonesia seperti apa, dan juga satu yang penting ya bahwa profesi akupuntur ini ternyata belum banyak dan masih dibutuhkan. Selain itu juga sudah legal. Ya, sudah pemerintah sudah memberikan akreditasi dan hanya orang-orang yang sudah memiliki izin baru boleh membuka praktek. Dan izin pun juga diberikan kalau sudah punya tempat dan tempat itu disurvei oleh pemerintah ya. Betul, Wah, itu luar biasa nih, Sensei. Terima kasih banyak sekali lagi, Sama-sama. Sensei, sudah mampir. Nah, bagi sahabat Bedante, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai akupuntur, mengenai apapun lagi, tentang kesehatan mungkin bisa komen di kita bisa langsung tanyakan kepada Sensei Yandi. Kalau saya nggak mungkin jawab, pasti dari Sensei Yandi atau dari timnya yang akan menjelaskan mengenai proses akupuntur ini, bagaimana dan tempat prakteknya di mana nanti kita akan post ya, kita akan post di sini. Tapi yang pasti ini di Bandung, di daerah Gede Bage, Oke, thank you very much. Nah, belum subscribe. Informasinya lengkap, informasinya oke banget, dan varian untuk profesinya sudah kita tampilkan dengan luar biasa, gitu kan? Oke. Nah, sebelum kita tutup lagi ada salam kita. Sensei, salamnya begini Sensei. begini. Ya, begini benar. Oh, ya, langsung pas. B ya. Nanti B. kita di depan kamera Sensei. Oke. Salam Bedante. Be fun, be cuan, be inspired.